Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-solehah? Bertemu lagi bersama Bu Guru di sini. Kita akan belajar tema 4 hidup bersih dan sehat pada subtema 1 hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi tentang yang dibacakan berkaitan dengan lingkungan sehat menggunakan bahasa lisan. Dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar dan lingkungan sekitar, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat menggunakan ejaan yang tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menentukan ruas garis yang membatasi model bangun datar secara benar. Yang keempat, melalui kegiatan penugasan, siswa dapat mengidentifikasi ruas garis yang membatasi model bangun datar secara tepat. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Hidup bersih dan sehat. Dayu selalu membiasakan hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat banyak manfaatnya. Lingkungan akan rapi dan indah. Selain itu, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Sikap Dayu pantas untuk ditiru. Bagaimana Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat? Nah, setelah kita baca dari teks tadi, ada beberapa istilah atau kata. Arti kosakata yang terdapat dalam teks ada bersih, sehat, rapi, dan penyakit. Nah, artinya apa? Bersih artinya bersih dari kotoran, sedangkan sehat bebas dari penyakit. Rapi artinya teratur dan baik, sedangkan penyakit adalah gangguan kesehatan. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, anak-anak, amati gambar Dayu. Sedang apakah mereka? Iya, Dayu sedang bekerja bersama-sama. Mereka sedang membersihkan di rumah, membersihkan piket kelas di sekolahan, dan membersihkan tempat bermain, serta membersihkan lingkungan atau di sekitar kampung. Nah, mari kita jawab bersama-sama. Apa saja kegiatan Dayu dan teman-teman? Dayu sedang bekerja membersihkan lingkungan. Kemudian, di mana saja mereka melakukan kegiatan itu? Dayu melakukan kebersihan di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan di lingkungan masyarakat. Berikutnya, apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Ya, tentu setuju, karena menjaga kebersihan menjauhkan kita dari penyakit. Kemudian, apakah kegiatan mereka sudah benar? Ya,
Mereka melakukannya sudah benar. Perhatikan teks berikut ini. Rumah Dayu bersih dan sehat. Dayu dan keluarga selalu menjaganya. Hidup bersih dan sehat di rumah itu penting. Rumah terasa rapi dan indah. Rumah juga terasa nyaman. Nah, sekarang kita jawab bersama-sama ya. Apa saja kegiatan Dayu dan keluarga? Dayu bersama keluarga sedang membersihkan rumah. Ibu sedang mengepel, ayah sedang mengecat tembok, sedangkan kakak dan Dayu sedang membersihkan meja. Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Ya, tentu setuju, karena mereka sedang membersihkan lingkungan. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti Dayu di rumahmu? Tentu pernah ya anak-anak. Kemudian kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan? Bisa menyapu, mengepel, kemudian mencuci piring, membersihkan halaman, dan yang lain-lain. Perhatikan teks antara lebah dan semut berikut ini. Lebah berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan, semut?" Semut pun menjawab, "Aku sedang membersihkan rumahku." Kemudian lebah, "Untuk apa kamu bersihkan?" Semut menjawab, "Agar rumah bersih dan sehat." "Mengapa rumah perlu bersih dan sehat?" kata si lebah. "Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit," jawab si semut. Kemudian si lebah, "Terima kasih semut, aku juga mau hidup bersih dan sehat," sambil terbang meninggalkan rumah si semut. Kemudian semut menjawab, "Ya, sama-sama. Menjaga kebersihan rumah tanggung jawab kita semua." Apa isi percakapan lebah dan semut di atas? Apa jawabannya? Semut mengajak untuk membersihkan lingkungan rumah. Apa yang dapat kamu simpulkan dari percakapan tersebut? Ya, dari percakapan tersebut dapat disimpulkan ya anak-anak bahwa kita perlu sekali menjaga lingkungan supaya lingkungan tetap bersih dan terhindar dari penyakit. Serta membersihkan lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama. Perhatikan anak-anak, gambar apa yang ada pada layar? Iya, gambar keset dan lap atau serbet. Keset dan serbet merupakan bangun datar. Keset merupakan persegi panjang, sedangkan lap atau serbet merupakan persegi. Nah, apa itu bangun datar anak-anak? Ya, bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus dan garis lengkung. Anak-anak, perhatikan berikut ini adalah benda yang berbentuk lingkaran dan merupakan bangun datar. Contohnya uang logam, kemudian kaset CD, ada jam, kemudian roda, ada cincin, piring, ban, kemudian mangkok, pizza, dan yang lain-lain. Nah, berikut adalah benda yang berbentuk persegi. Ada papan catur, kemudian ada kotak, jam dinding, jendela, kemudian lap, dan kaca ya, banyak sekali. Selanjutnya ada benda yang berbentuk persegi panjang, seperti papan tulis, kemudian buku tulis, dan jendela. Selanjutnya ada benda yang berbentuk segitiga, seperti bendera, potongan kue, kemudian penggaris, ada atap rumah, dan tanda api ya.
Bangun-bangun datar tersebut mempunyai ruas-ruas garis. Ruas-ruas garis disebut juga dengan sisi. Nah, apa itu ruas-ruas garis? Nah, anak-anak perhatikan ya video berikut ini. Keset, nah itu ternyata berbentuk bangun datar. Keset ini berbentuk persegi panjang. Nah, ya apa sih yang dimaksud dengan ruas garis? Perhatikan garis ini adik-adik. Nah, garis yang bertanda merah inilah yang disebut dengan ruas garis atau garis yang membatasi suatu bangun datar. Itu disebut dengan ruas garis. Nah, ruas garis pada keset ini ada berapa ya? Kita hitung bersama-sama. Ini tadi ya yang sudah Kak Citra garis ada 1, lalu 2, 3, 4. Berarti ruas garis pada keset ini ada 4. Nah, adik-adik, ruas garis tadi berbentuk persegi panjang. Keset tadi, Kak Citra sampai salah ya. Keset tadi itu berbentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang sendiri ruasnya juga ada 4. Nih, ada 4 ya adik-adik ya. Nah, ruas garis pada persegi panjang itu ada 4. Lalu pada kain lap. Kain lap tadi bentuknya persegi adik-adik. Ada berapa ya ruas garisnya? Ayo kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Berarti ruas garisnya ada 4. Nah, lap ini berbentuk persegi adik-adik. Persegi, ruas garisnya pun juga ada 4. Sekarang kita akan mengenal nama-nama bangun datar dan banyaknya ruas garis. Ruas garis itu bisa juga disebut dengan sisi pada bangun datar. Yang pertama, nah ini bangun apa ya? Ini namanya adalah segitiga sama sisi. Lalu jumlah ruas garisnya ada berapa? Ya, ruas garisnya ada 3. Gambar berikutnya ini namanya adalah segitiga sama kaki karena kedua sisinya ya itu sama panjang. Kalau segitiga sama sisi tadi ketiga ruas garisnya sama panjang. Nah, untuk yang segitiga sama kaki hanya kedua ruas garisnya yang sama panjang. Ada berapa jumlah ruas garisnya? Ya, jumlah ruas garisnya sama yaitu ada 3. Berikutnya ada segitiga siku-siku. Sama adik-adik, segitiga siku-siku juga memiliki 3 ruas garis. Gambar berikutnya ini dinamakan dengan segitiga sembarang. Segitiga sembarang itu jumlah ruas garis atau sisinya ada 3. Sekarang kalau gambar ini adik-adik, ini namanya adalah belah ketupat. Belah ketupat itu memiliki ruas garis sebanyak 4. Berikutnya ada gambar apa? Ini seperti permainan anak laki-laki ini yang bisa diterbangkan. Ya, ini namanya bangun datar layang-layang. Layang-layang ini memiliki ruas garis atau sisi sebanyak 4. Lalu di sini ada persegi adik-adik. Persegi ini termasuk dalam bangun datar segi 4. Ada berapa ya sisi atau ruas garisnya? Ya, jumlah sisi atau ruas garisnya juga ada 4. Berikutnya ada persegi panjang. Persegi panjang ini berapa jumlah ruas garisnya? Ya, ada 4 juga adik-adik. Sekarang bangun datar berikutnya. Ini bangun datar apa Kak Citra namanya? Ini namanya adalah jajar genjang. Jajar genjang ini memiliki 4 ruas garis atau sisi. Berikutnya, bangun datar ini namanya adalah trapesium. Trapesium sendiri ada berapa ya ruas garisnya? Ya, ada 4 adik-adik. Sekarang gambar selanjutnya, ini namanya adalah segi 5. Coba adik-adik hitung, ada berapa ruas garisnya? Ya, ruas garisnya ada 5.
Bangun datar berikutnya ini nih adik-adik. Ayo, coba kalian tebak namanya bangun apa ini? Ini namanya itu bangun segi 6. Ada berapa ya jumlah ruas garisnya? Ya, ada 6 adik-adik. Lalu yang terakhir adik-adik, ini namanya bangun datar apa ya? Siapa yang tahu? Ini namanya lingkaran. Berapa ruas garisnya Kak Citra? Ruas garisnya itu hanya 1, yaitu garis yang mengelilingi lingkaran tersebut.